Pagi itu, 21 Agustus 2025, publik Indonesia tersentak. Sebuah berita datang seperti petir di siang bolong, mengguncang sendi-sendi kekuasaan yang selama ini tampak kokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi mengumumkan penangkapan seorang tokoh yang namanya begitu lekat dengan dinamika politik nasional. Dia adalah Ebenezer, sosok yang dikenal vokal, kontroversial, dan memiliki akses langsung ke jantung istana. Kabar ini bukan sekadar berita penangkapan biasa. Ini adalah sebuah drama besar yang membuka kotak Pandora, mengungkap dugaan skandal korupsi dengan nilai fantastis yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kejutan ini terasa begitu personal bagi banyak orang. Ebenezer bukan politisi tradisional yang berkarir dari bawah di sebuah partai politik. Ia adalah produk dari era reformasi, seorang aktivis yang lantang di jalanan, yang kemudian bertransformasi menjadi pemain kunci di balik layar kekuasaan. Pemandangan Ebenezer digiring petugas KPK, dengan wajah tertunduk lesu, menjadi simbol pengkhianatan yang menyakitkan. Siapakah sebenarnya Ebenezer? Untuk memahami skala guncangan ini, kita perlu menelusuri jejak langkahnya. Jauh sebelum namanya menghiasi berita politik papan atas, ia adalah aktivis mahasiswa garang di era 90-an. Bagian dari generasi yang turun ke jalan, meneriakkan tuntutan reformasi, berjuang meruntuhkan rezim Orde Baru. Di atas mobil komando, dengan pengeras suara di tangan, orasinya membakar semangat ribuan massa. Namanya kala itu, simbol perlawanan, keberanian, idealisme murni. Ia mendirikan organisasi masyarakat sipil dan kelompok relawan yang mengawal isu politik. Gayanya blak-blakan, ia jadi opinion maker yang disegani. Bertransformasi jadi analis politik yang sering diundang TV. Ia membangun citra sebagai penjaga moral demokrasi. Terbesar transformasinya, terjun mendukung kontestasi politik praktis. Motor penggerak di balik relawan Jokowi untuk Pilpres 2016 dan Pilpres 2019. Keberhasilan itu memberinya tiket emas ke lingkaran dalam istana. Sebagai ketua relawan, ia dapat akses dan pengaruh luar biasa, melampaui jabatan formal. Lalu diposisikan di BUMN yang mengelola proyek vital. Posisi ini kemudian terbuka sebagai ladang korupsi. Dari aktivis anti-KKN, ia berevolusi jadi elit yang nyaman di singgasana kekuasaan. Kunci untuk memahami bagaimana Ebenezer bisa beroperasi dengan begitu leluasa, terletak pada kemampuannya menavigasi relasi kuasa dengan dua tokoh sentral politik Indonesia. Hubungannya dengan Presiden Jokowi terbangun di atas fondasi loyalitas tanpa batas. Namun, kelihayan politiknya tidak berhenti di satu kubu. Setelah Pilpres 2024 usai dan Prabowo terpilih, Ebenezer cepat melakukan manuver politik cerdik. Kemampuan bermain di dua kaki membuatnya merasa di atas angin. Ia seolah punya polis asuransi politik dari dua rezim. Relasi kuasa kompleks ini diduga membuatnya berani menjalankan praktik lancung. Dia mungkin merasa aman bahwa korupsi takkan terbongkar. Sebuah kalkulasi politik yang pada akhirnya terbukti salah total. Di balik berita penangkapan yang menggemparkan, ada kerja senyap dan teliti oleh tim penyidik KPK. Kasus ini tidak terungkap dalam semalam. Penyelidikan awal terhadap Ebenezer berlangsung lebih dari 8 bulan. Metode: penelusuran data intelijen finansial pengawasan konvensional. Penyidik melacak aliran dana dari rekening pemenang tender ke rekening terafiliasi Ebenezer. Mereka menemukan pola transaksi mencurigakan. Penggunaan perusahaan cangkang pihak ketiga sebagai perantara. Puncak operasi, malam sebelum penangkapan. Tim mendapat info serah terima uang besar. OTT disiapkan dengan matang. Detik-detik penangkapan cepat dan dramatis. Perantara keluar restoran membawa koper besar, tim penyergap bergerak. Tanpa perlawanan berarti, Ebenezer pasrah saat ditunjukkan surat perintah penangkapan. Di lokasi OTT koper dibuka, ditemukan tumpukan uang asing miliaran rupiah. Ebenezer dibawa ke gedung merah putih KPK untuk pemeriksaan intensif. Operasi senyap yang panjang akhirnya membuahkan hasil yang mengguncang negeri. Oke, jadi bagaimana sebenarnya Ebenezer dengan posisinya sebagai komisaris utama bisa mengatur skandal korupsi sebesar ini? Modus operandi begitu sistematis dan rapi melibatkan jaringan terstruktur. Peran komisaris, mengawasi direksi. Alih-alih itu, Ebenezer menekan direksi agar memenangkan perusahaan tertentu dalam lelang. Korupsi terfokus pada proyek strategis nasional, pembangunan infrastruktur energi, pengembangan kawasan industri terpadu. Nilai proyek, puluhan triliun rupiah. Skema berlapis, transfer ke rekening perusahaan konsultan fiktif. Perusahaan fiktif menampung uang haram. Uang dipecah ke berbagai rekening lain, termasuk rekening milik staf kepercayaannya.
dan perusahaan cangkang di tax haven. Skema ini mempersulit pelacakan oleh PPATK serta aparat penegak hukum. KPK taksiran awal, kerugian negara lebih dari 500 miliar. Ini kesempatan pembangunan yang hilang untuk rakyat Indonesia. Uang yang seharusnya untuk jalan jembatan pembangkit listrik justru menguap ke kantong pribadi segelintir orang serakah. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK bergerak cepat untuk melacak dan menyita aset-aset kekayaan Ebenezer. Tim penyidik menyita sejumlah properti mewah yang tersebar di beberapa kota besar. Selain properti, KPK juga membekukan puluhan rekening bank atas nama Ebenezer, atas nama istri, atas nama anak-anaknya, serta beberapa nama lain yang diduga sebagai nomine. Penyidik juga menemukan beberapa safe deposit box di bank-bank swasta yang ketika dibuka berisi tumpukan uang tunai logam mulia dan perhiasan berlian. Upaya menyamarkan aset juga dilakukan dengan sangat lihai. Sebagian besar properti mewah tersebut tidak terdaftar atas nama Ebenezer secara langsung. Ia menggunakan nama-nama orang kepercayaannya, termasuk sopir pribadi dan asisten rumah tangganya sebagai pemilik sah dalam sertifikat. Selain itu, KPK juga menyita koleksi mobil mewah, termasuk beberapa merek Eropa, yang harganya miliaran rupiah per unit, serta sebuah kapal pesiar kecil atau yacht yang ditambatkan di sebuah marina di Jakarta Utara. Daftar aset yang disita dari Ebenezer ini menjadi bukti nyata dari kerakusan yang luar biasa. Di balik retorika perjuangan dan pembelaan terhadap wong cilik yang sering ia gaungkan, tersembunyi sebuah hasrat untuk menumpuk kekayaan pribadi dengan cara mengkhianati amanah publik. Pertanyaan besar selanjutnya adalah, kemana saja aliran dana ratusan miliar rupiah ini bermuara? Penelusuran awal oleh KPK dan PPATK menunjukkan 3 jalur utama. Jalur pertama, dugaan penggunaan dana untuk membiayai aktivitas politik. Ebenezer sebagai operator politik yang ulung, menyokong kampanye politisi dalam pemilihan legislatif dan pilkada. Jalur kedua, aliran dana ke bisnis keluarga. Sebagian uang diinvestasikan ke perusahaan yang dikelola istri dan anak-anaknya, restoran dan kafe, properti, perusahaan rintisan di bidang teknologi. Jalur ketiga, pelarian dana ke luar negeri. Ditemukan aliran besar dari perusahaan cangkang Ebenezer ke rekening di surga pajak, Singapura, Swiss, Kepulauan Cayman. Dana kemungkinan diinvestasikan lagi dalam bentuk saham, obligasi, atau properti di luar negeri. Tantangan terbesar, melacak dan membekukan aset di yurisdiksi lain butuh kerjasama internasional yang rumit. Jejak uang haram ini melintasi batas negara, menunjukkan betapa canggih dan terencananya kejahatan yang dilakukan. Kasus Ebenezer lebih dari sekadar berita kriminal. Ini adalah sebuah cermin retak yang memantulkan wajah demokrasi kita yang sedang sakit parah. Penangkapan seorang tokoh yang lahir dari rahim aktivisme pro-demokrasi karena korupsi adalah sebuah ironi yang paling pahit. Ini adalah pengkhianatan berlapis. Pertama, pengkhianatan terhadap amanah jabatan yang diembannya. Kedua, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang melihatnya sebagai representasi idealisme. Kekuasaan memiliki daya korosif yang luar biasa, mampu mengikis idealisme paling tebal sekalipun. Kepercayaan publik terhadap elit politik dan institusi negara berada di titik terendah. Namun di tengah kepahitan ini, masih ada secercah harapan. Keberanian KPK untuk membongkar kasus sebesar ini, yang melibatkan figur dengan backing politik yang sangat kuat, patut diapresiasi. Sebagai warga negara, kita tidak boleh apatis. Korupsi bukan hanya urusan KPK atau penegak hukum. Korupsi adalah musuh kita bersama. Kepedulian kita adalah senjata paling ampuh. Demokrasi memberikan kita kekuatan untuk memilih, dan kekuatan itu harus kita gunakan untuk menghukum para politisi korup. Pada akhirnya, kasus Ebenezer adalah sebuah narasi tentang pilihan. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan Indonesia. Mari berdiskusi, mari berbagi pendapat, dan yang terpenting, mari bertindak. Karena diam bukanlah pilihan ketika masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Mata kita, mata publik, tidak akan pernah terpejam.